Oke teman-teman, kembali ke channel saya. Kali ini saya akan membagikan sedikit cerita mengenai tentang COVID-19. Kebetulan seperti ini teman-teman, untuk masalah COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini sangat berimbas sekali tentang para pengusaha, para pekerja, pengusaha menengah, besar, kecil, semua kena dampaknya teman-teman. Oleh sebab itu makanya saya bikin vlog ini untuk bagi teman-teman yang terkena dampak PHK atau usahanya menurun, bagaimana solusi yang harus, seperti apa yang harus kita lakukan saat wabah COVID-19 ini. Pemerintah menganjurkan kita untuk bekerja dalam rumah. Cuma satu hal yang perlu saya tekankan, bagaimana kalau misalnya kita bekerja dalam rumah, penghasilannya seperti apa? Oke lah, kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang besar mungkin masih ada penghasilan. Bagaimana tentang pengusaha-pengusaha yang kecil, pengusaha yang baru merintis dan dia masih memiliki karyawan 2-5 orang. Nah, setelah itu bagaimana dampak pekerja-pekerja kalau misalnya mereka bekerja di rumah, padahal kebutuhan semakin tinggi, bahwa presiden juga sudah kemarin saya lihat di channelnya presiden ada mengutarakan seperti bahwa ada krisis pangan dunia ya. Jadi bahan-bahan pokok makan juga mulai agak naik, seperti ada beberapa macam bahan-bahan pokok yang ikut naik. Nah, terus bagaimana solusinya kalau misalnya kita bekerja di rumah tapi dengan kebutuhan yang terus berjalan? Kalau saat ini saya hanya bisa satu hal, saya nggak bisa untuk bekerja di rumah. Bukan saya untuk melanggar apa yang pemerintah katakan, karena saya seorang wira swasta. Bagaimana kalau misalnya saya menutup usaha saya, bagaimana nasib karyawan saya, bagaimana juga listrik saya, bagaimana juga utang bank saya dan segala macam. Nah, semua itu terus berjalan. Bahkan kemarin saya ada ke bank untuk mempertanyakan bagaimana utang saya yang ada di bank, yang diberi keringanan 1 tahun. Saya memilih 1 tahun untuk keringanan pembayaran. Nah, tapi bunganya terus berjalan, jadi saya diwajibkan untuk membayar bunga selama 1 bulan, dan totalnya ya masih tetap jalan lah. Nah, otomatis kan intinya masih tetap berjalan, bunga tetap wajib dibayarkan, terus listrik tetap berjalan, PDAM juga tetap berjalan, semuanya tetap berjalan. Bagaimana kalau misalnya usaha tutup? Bagaimana nasib, bagaimana tentang yang berjalan ini tadi? Kalau kita tidak mampu membayar, otomatis di bank kita kena BCK. Terus habis itu juga listrik tidak bayar 3 bulan, nanti meterannya akan dicabut. Jadi bingung, serba salah. Kalau misalnya kita keluar pun kita serba salah, kalau kita di dalam rumah pun serba salah. Jadi maju kena, mundur kena. Nah, bagaimana nasib pekerja-pekerja yang ibaratnya pekerja-pekerja yang istilahnya membutuhkan makan dan segala macam, itu lebih susah lagi. Ada yang punya hutang dengan rentenir, ada yang ibaratnya punya kebutuhan yang lebih besar dengan penghasilan yang baru sedikit. Nah, itu yang lebih gila lagi lah. Contohnya kasus di India seperti gambar di bawah ini. Nah, di India itu pemerintah menerapkan sistem lockdown, karantina wilayah, tapi semua transportasi di stop. Nah, transportasi di stop, akhirnya mereka kelaparan, mereka pulang jalan kaki sampai 500 km. Wah, itu sangat krisis sekali. Nah, Indonesia, kita pengen Indonesia nggak akan seperti itu ya. Kalau menurut saya sendiri, ya ini kan ibaratnya kata ini maju kena, mundur kena ya. Kalau dari saya sendiri ya, saya tetap bekerja. Ini saya tetap bekerja, teman-teman. Saya masih ada di dalam kantor. Nah, saya tetap bekerja, tapi saya juga meningkatkan kewaspadaan saya juga. Jadi kita, kalau menurut saya sendiri ya, kita bekerja tapi kita juga jangan lupa untuk
social distancing, jadi jaga jarak juga, terus rajin cuci tangan. Kalau saya setiap keluar saya semprot disinfektan badan saya, baju celana saya. Nah seperti itu teman-teman, jadi kita meningkatkan kewaspadaan. Nah kalau misalnya saya mengambil keputusan untuk stay at home, itu udah ya bagaimana tentang yang berjalan tadi yang saya bilang, apalagi bagaimana IO, saya seorang WO juga, wedding organizer juga, bagaimana tentang WO atau IO atau misalnya catering untuk orang nikahan, MUA misalnya, bagian event-event itu kan semua tertunda semua. Bahkan ada sampai saat ini yang belum dapat job yang nggak ada job sama sekali, padahal cicilannya banyak teman-teman. Nah, makanya itu sekarang serba bingung juga ya dengan wabah COVID-19. Semoga kita bisa melalui ini semua dan pandemi ini segera berakhir. Ya saran saya untuk pemerintah segera mempercepat langkah-langkah untuk pengetesan massal. Setiap kakak dites agar kita bisa dapat mengetahui mana yang positif mana yang tidak. Karena ya kalian tahu sendiri di media banyak istilahnya banyak orang yang terkena virus corona tanpa gejala. Kalau kita lockdown atau misalnya diam di rumah terus, bayangkan 1,5 bulan aja orang udah pada teriak-teriak, banyak kejahatan di mana-mana, perampokan di mana-mana, begal di mana-mana, baru berjalan 1,5 bulan. Bayangkan kalau misalnya ini berjalan sampai akhir tahun, saya nggak bisa bayangin lagi ya soal itu ya. Makanya itu kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan juga krisis ini segera berakhir dan perekonomian semakin mulai kembali seperti dulu lagi. Dan ini juga kita ada hikmahnya juga, jadi pandemi ini jangan kalian sesalkan begitu, kita ada hikmah juga. Hikmahnya itu yang pertama kita rajin kebersihan, yang kedua juga kita bisa menghormati sesama dan menghargai sesama juga, yang ketiga kita tahu apa artinya bersyukur. Banyak orang-orang yang butuh, padahal ibaratnya 70% di muka bumi ini masih banyak yang lebih butuh daripada orang yang mengeluh itu tadi. Ada misalnya ojek online mengeluh seperti ini, bahkan ada yang lebih mengeluh daripada ojek online yang tidak punya motor sama sekali. Seperti contoh yang ada di gambar, yang ada di layar ini, belum nggak makan selama 2 hari yang viral ini. Nah itu contohnya yang nggak makan selama 2 hari sampai hanya minum air saja. Nah ibaratnya kita harus bisa belajar bersyukur teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya bagikan. Nanti saya akan membagikan lagi tentang ikan. Yang pertama koi lagi, terus yang kedua tentang ya bagaimana kita cara meningkatkan omset dengan pandemi seperti ini. Ya semua kena ya, omset usaha saya juga turun, tapi ya kita tetap wajib bersyukur. Oke teman-teman, jadi semoga di channel ini kalian memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap semangat, kita tetap berusaha. Kita juga tetap harus optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Oke, salam teman-teman, salam sukses semua. See you.